warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dedi Purwadi, guru pengajar dari Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 1 Majalengka. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana cara pengisian buku jurnal otomotif praktek kerja lapangan 2022. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan PKL ini. Yang pertama, mata pelajaran di kelas 10 semester gasal maupun semester genap dan kelas 11 semester gasal harus tuntas. Jadi tidak ada yang bermasalah di mata pelajaran yang ada. Apabila masih terdapat permasalahan di mata pelajaran yang ada, tolong diselesaikan sebelum pelaksanaan PKL. Yang kedua, ada beberapa dokumen yang harus Anda bawa pada saat PKL. Yang pertama itu adalah buku jurnal ini ya. Nah, buku jurnal ini nanti akan dibagikan masing-masing kepada peserta PKL. Satu siswa satu buku jurnal. Nah, yang kedua nanti ada buku absen yang akan diserahkan kepada pembimbing PKL sekolah dan akan diserahkan kembali ke pembimbing PKL industri. Nah, itu akan diserahkan oleh pembimbing sekolah. Yang berikutnya, nanti pada saat Anda selesai melaksanakan PKL ini, Anda diwajibkan untuk satu, mengisi buku jurnal ini dengan baik atau tidak ada yang kosong ya. Nah, terus yang kedua, membuat laporan PKL. Nah, itu per kelompok. Panduannya ada di belakang buku jurnal. Yang ketiga, Anda membuat presentasi dari laporan tersebut. Nanti akan ditampilkan pada saat pengujian PKL dengan pembimbing masing-masing di akhir PKL. Oke, kita masuk ke buku jurnal praktek kerja lapangan. Nah, ini covernya ya. Terus yang berikutnya ada identitas peserta PKL. Nah, nanti Anda isi di sini nama, nomor NIS, kelas, dan nomor HP. Barangkali nanti ada yang tertinggal di tempat orang dan sebagainya ya. Jadi mohon di HP diisi dengan lengkap untuk yang ini. Ini ada di lembar kedua setelah cover. Berikutnya terdapat kata pengantar yang di sini adalah berisi tujuan PKL, yaitu mendukung pelaksanaan PSG atau Link and Match sekolah menengah kejuruan dan dunia industri. Diharapkan Anda bisa mendapatkan ilmu
baik pengetahuan maupun keterampilan selama melaksanakan PKL. Dan yang lebih penting lagi, Anda sudah terbiasa dengan iklim atau suasana atau peraturan yang ada di industri. Sehingga nanti pada saat Anda bekerja, Anda tidak kaget dengan peraturan atau iklim yang ada di industri. Sama ya, di Prakata juga dimohonkan bahwa nanti Anda mengisi untuk jurnal PKL ini sebagai pedoman bagi siswa yang melaksanakan PKL. Nah, berikutnya ada daftar isi, mulai dari kata pengantar, prakata, daftar isi, tata tertib, jadwal kegiatan PKL ya, jadwal pembekalan, petunjuk pengisian jurnal, identitas peserta didik, dan pernyataan orang tua yang nanti diisi oleh Anda dan orang tua ini ya. Terus berikutnya identitas dunia usaha atau industri juga, catatan pembimbing PKL yang nanti pada saat pembimbingan. Nah, ini diisi kompetensi dasar yang Anda harus kuasai di halaman 8 ya. Sinkronisasi KD, jurnal harian ya. Jadi kayak catatan harian lah, seperti itu. Data kehadiran, penilaian dari industri, dan lembar asistensi konsultasi ya nanti pada saat pembuatan laporan. Lembar mutasi, nah, kalau misalkan nanti ada perpindahan tapi diusahakan tidak pindah tempat PKL kecuali ada alasan yang urgent. Yang terakhir ada pedoman dan kerangka penulisan laporan. Nanti pada saat akhir nanti Anda diharuskan untuk membuat pedoman laporan, membuat laporan PKL ya. Dan nanti ada pedomannya di bagian belakang. Yaitu terus yang berikutnya ini ada jadwal kegiatan PKL SMKN 1 Majalengka tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, sosialisasi sudah, pendataan sampai dengan Desember selesai, pembekalan di 30 Desember. Waktu pelaksanaan tanggal 2 sampai 31 Maret. Ini tentatif ya, nanti sifatnya sesuai dengan peraturan bengkel. Kalau misalkan di bengkel atau di industri tanggal 2 masuk, ya berarti Anda harus masuk ya. Ini disesuaikan dengan aturan yang ada di industri. Masuknya hari Senin atau Jumat atau yang lainnya itu sekali lagi disesuaikan dengan industri yang ada ya. Nanti pada saat PKL akan dimonitoring ya oleh pembimbing sekolah, waktunya antara tanggal 2 sampai tanggal 12 Januari. Monitoring bulan kedua di Februari, nanti Bapak Ibu guru juga akan kembali memonitoring Anda. Yang ketiga pada saat penjemputan ya atau sudah mau selesai. Nah, ini tanggal 20 sampai dengan 21 sampai 31 Maret. Nanti ada penyerahan cindera mata sama ya waktunya, dan ada nanti pembimbingan laporan dan presentasi. Di sini dijadwalkan 1 April sampai dengan 10 April di tempatnya di sekolah. Nah, ini pengumpulan sertifikat PKL. Nah, nanti pada saat selesai PKL Anda akan mendapatkan sertifikat. Diusahakan ini dari industri langsung. Jadi kalau misalkan dari industrinya bisa menerbitkan sertifikat dari industri, tapi kalau misalkan tidak bisa, itu bisa dibuatkan di sekolah dan di tanda tangan
pemeriksaan dan dicap oleh industri nantinya seperti itu. Untuk evaluasi dan laporan itu tanggal 10 April sampai dengan 10 Juni ya di sekolah. Pada saat tanggal 30 Desember jam 8 itu di aula ya, semuanya ketua murid wajib hadir untuk mendapatkan pembekalan sebelum berangkat PKL. Nanti mohon ketua murid di-share ke teman-temannya ya. Nah, terus untuk yang setelah dari aula, ketua murid akan ke bengkel masing-masing dan akan dijelaskan mengenai teknis dari PKL ya. Jadi nantinya sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Nah, untuk jadwal kegiatan ini tentatif ya, sifatnya bisa berubah-ubah, tapi intinya setelah dari sekolah di aula yang ada kepala sekolah, kepala komite dan sebagainya, panitia. Setelah itu baru ke bengkel kompetensi keahlian masing-masing. Nah, untuk petunjuk pengisian dan pemakaian jurnal ini yang saya jelaskan sekarang ya. Nanti kalau misalkan Anda masih bingung, Anda bisa baca kembali di petunjuk ini. Tapi kalau misalkan sudah cukup, ya berarti tinggal diisi ya. Ini yang pertama, di sini ada identitas peserta PKL. Mohon diisi yang lengkap ya. Sebelum Anda melakukan pelaksanaan PKL, Anda isi dengan lengkap nama sampai dengan nomor telepon di sini ya, atau HP. Terus yang berikutnya nama orang tua, alamat, sampai dengan ke nomor teleponnya juga diisi. Kalau misalkan orang tua Anda tidak keberatan untuk melaksanaan PKL ini, terutama sekarang ini masa pandemi ya, silahkan dicoret yang tidak keberatannya. Berarti mengizinkan ya, mengizinkan. Mohon maaf, untuk yang mengizinkan berarti dicoret yang keberatannya ya, coret keberatan. Berarti orang tua Anda tidak keberatan untuk pelaksanaan PKL tersebut. Tapi kalau misalkan tidak mengizinkan, ya berarti dicoret yang tidak keberatannya. Berarti nanti kemungkinan bisa PKL di sekolah ya. Nah, terus diisi nama perusahaannya, alamatnya, waktu PKL-nya, terus ditanda tangan orang tua ya. Sekali lagi ini diisi sebelum Anda berangkat PKL ya, lengkap sekali lagi. Terus yang berikutnya ada identitas dunia usaha dengan industri, industrinya apa ya, alamatnya di mana, website kalau ada websitenya, kalau nggak ada ya nggak usah, emailnya kalau ada ya, bidang usahanya apa, kalau misalkan bidang usahanya servis, kalau bengkel ya servis, spare part, atau juga ada yang penjualan unit misalkan seperti itu. Kalau misalkan cuma servis ya servis dan spare part saja, sesuaikan dengan industrinya. Nama pemimpinannya siapa, terus nanti kalau pembimbingnya satu tulis pembimbing, kalau sekaligus pemimpinan sama pembimbing itu nggak apa-apa ya. Nah, kalau pembimbingnya lebih dari satu ditulis di pembimbing dua. Waktu PKL sesuaikan dengan ketentuan yang ada di industri. Kalau mulai tanggal 2 ya tanggal 2, kalau misalkan tanggal 3 misalkan Senin ya ditulis ya tanggal 3 nanti. Nah, diisi oleh pimpinan atau pembimbing industri di sini. Nah, nama di bawahnya tanda tangan di sini ya. Jangan lupa tanggal. Majalengka misalkan tanggal 3 Januari 2022 gitu, seperti itu. Nah, ini untuk catatan pembimbing PKL. Nah, diisinya oleh siapa? Oleh pembimbing SMK, oleh Bapak Ibu guru pembimbing ya. Namanya dulunya diisi oleh Anda dulu, alamatnya di mana, nama pembimbingnya siapa ya. Terus kalau ada NIP-nya tulis NIP-nya, kalau nggak ada nggak usah ya. Nanti tanggalnya diisi ini oleh pembimbing sekali lagi ya. Nantinya tanggal berapa, saran-sarannya apa, misalkan kedisiplinannya bagaimana, terus
kesopanan dan sebagainya ya, dan sebagainya yang ditulis oleh pembimbing sekolah, ditandatangani oleh pembimbing SMK. Nah, monitoring pertama, monitoring kedua, monitoring ketiga. Kalau misalkan sesuai dengan 3 kali monitoring ya. Nanti setelah beres baru nanti di sekolah diisi oleh kepala kompetensi keahlian. Nah, harapannya pada saat Anda PKL itu kompetensi inilah yang Anda harus kuasai gitu ya. Yang pertama misalkan injeksi gitu ya. Eh, Kalau karburator kan mungkin sudah dilaksanakan di sekolah juga sudah paham ya. Oke, terus yang berikutnya tune up ya, 20.000 kilometer. Terus ada di sini misalkan common rail ya, di sekolahnya belum, maka di sana di bengkel dilaksanakan misalkan. Terus di sini ada AC misalkan, di sananya di sekolah kan belum, maka di sana sudah dilaksanakan misalkan. Sampai dengan immobilizer atau multiplex juga ya, diharapkan Anda bisa menguasai yang ada di sini. Tapi kalau misalkan Pak di bengkelnya nggak ada misalkan, ya udah nggak apa-apa kan gitu. Oke, terus yang berikutnya di sini ada sinkronisasi KD dan melaksanakan kegiatan PKL ini. Sinkronisasi itu berarti nanti sesuai tidak apa yang dilaksanakan di sekolah dan di industri. Ini akan diisinya nanti bersamaan dengan pembimbing sekolah nanti saja. Ini bisa nanti di akhir PKL atau juga nanti setelah beres PKL. Ini diisinya nanti ya. Oke. Isi pembimbing SMK sama industri, tapi ini industri di tanda tangan sebelum beres PKL saja. Nah, ini jurnal harian. Sekali lagi jurnal harian ya, bukan jurnal mingguan. Diisinya per hari. Karena kalau diisinya per minggu biasanya lupa apa yang Anda laksanakan Senin apa, Selasa apa gitu ya. Dan diisi hari Senin tanggal berapa, kegiatannya ngapain. Ini diisinya simpel-simpel saja ya, nggak usah detail banget. Misalkan tune up engine Avanza 2012 misalkan, udah gitu aja. Jadi nggak usah membersihkan saringan udara, membersihkan saringan bensin, mengecek oli, itu nggak usah sampai dengan ke sana, tapi secara umum saja ya. Misalkan overhaul gardan ya gitu ya. Jadi nanti overhaul kan mulai dari bongkar, memeriksa, mengganti, dan nantinya pada saat memasang gitu. Nah, jadi di sini nggak usah detail-detail, tapi yang umumnya saja. Overhaul, memperbaiki, tune up dan sebagainya, memperbaiki rem misalkan. Nah, itu tulis aja di sini memperbaiki rem ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai dengan kalau misalkan minggunya masuk ya berarti hari ke-7 ya di sini. Sekali lagi diisi seefisien mungkin ya. Nanti diparaf oleh pembimbing. Ini pembimbing industri ya. Nanti sesuai dengan kesepakatan saja, mau tiap hari mangga, kalau misalkan mau tiap 3 hari silahkan, mau tiap seminggu sekali diisi di paraf boleh ya. Nanti tergantung kesepakatan dengan pembimbing industri. Oke, ini minggu pertama, minggu kedua ya. Nah, ini juga ditandatangan ya oleh pembimbing industri sampai dengan nanti di minggu terakhir, yaitu minggu ke-12. Minggu ke-12 berarti sudah 3 bulan. Nah, di sini ditulis. Nah, untuk jurnal ini apabila nanti kurang ya, bisa difotokopi, terus nanti ditempel, bisa dilem atau di staples ya, agar tidak hilang. Nanti disisipkan di antara lembaran ini nantinya. Misalkan pekerjaannya banyak gitu ya, silahkan lah kalau misalkan kurang ya.
Nanti boleh di fotokopi terus dimasukin, disisipkan, boleh dilem, boleh di staples nantinya. Nah, di lembar akhir jurnal harian ditandangani oleh koordinator atau pembimbing PKL dari industri ini ya. Nanti diisi, ini juga diisi di paraf oleh pembimbingnya. Nah, terus di sini data kehadiran peserta PKL. Nah, namanya siapa, kompetensinya, keahliannya apa, niche-nya ditulis. Ini untuk bulan Januari. Nanti kalau hari misalkan Senin tanggal 3 Januari 2022, jam kedatangan jam berapa. Nah, ini tolong disepakati dengan pembimbing industri, jamnya datang jam berapa, pulangnya juga jam berapa. Ini hati-hati, ini kedisiplinan ya. Jadi jangan sampai Anda seperti Jailangkung ya, datang tidak diundang, pulang tidak diantar ya. Datang nggak tahu jam berapa, pulangnya juga nggak tahu jam berapa ya. Misalkan jam 7 mulainya nih, Anda datang jam 9, nggak permisi, nggak salaman ya, jam 10 sudah pulang lagi. Nah, ini tidak baik ya. Yang bagusnya jam 7 ya, Anda sebelum jam 7 sudah datang. Nanti kalau permisi atau salam-salaman ya, setelah itu nanti Anda beres-beres, sapu, bereskan alat dan sebagainya ya, ikut buka misalkan bengkelnya atau instansinya ya, nah, seperti itu. Nanti pulang juga sama, pulang juga beres-beres dulu ya, terus nanti ngelapin alat, misalkan nyapu, terus baru permisi ya, pulangnya misalkan jam 4 atau jam setengah 5. Nah, ini mohon kedisiplinannya dijaga dan komunikasinya ya, jangan asal datang pulang dan tidak menggunakan HP pada saat jam kerja, kecuali istirahat ya. Kalau istirahat silakan, tapi kalau misalkan jam kerja, awas, jangan main HP, apalagi mabar ya. Mohon diperhatikan betul itu ya. Nah, nanti di bulan Januari ini nanti bisa diparaf oleh pembimbingnya, ini juga diparaf oleh tanda tangan oleh pembimbing industri, ini pembimbing SMK-nya ya. Nah, terus ini bulan Februari juga sama ya, hari datang pulang pembimbing gitu ya. Kalau misalkan libur ya berarti tulis di sini libur gitu ya. Nanti di tanggal 5 misalkan libur tulis saja di sini. Apa dikasih strip lah boleh. Nah, ini bulan Maret nanti boleh diisi ya, sesuai dengan sama yang di atas ya. Kalau misalkan kurang boleh ditambahkan, misalkan minggu juga masuk, misalkan enggak, sesuaikan dengan aturan ya. Kalau misalkan sip-sipan ya sip-sipan lah, sesuaikan saja nantinya. Terus di sini ada penilaian PKL. Nah, nanti oleh industri, oleh pembimbing industri dinilai yaitu ranah sikap dan keterampilan ya, sikap dan keterampilan. Kalau ranah pengetahuan nanti akan diuji oleh pembimbing SMK pada saat nanti presentasi nantinya ya di sekolah. Kalau sikap dan keterampilan diisi oleh pembimbing industri. Namanya apa? Kalau ada divisi gitu ya. Kalau perusahaan besar biasanya ada divisi spare part, divisi penjualan, misalkan ada divisi servis misalnya. Nah, seperti itu daftar nilai sikapnya di sini ya. Disiplinnya bagaimana? Kalau misalkan selalu dilakukan yang 4 ya, kalau misalkan kadang suka terlambat ya mungkin 3 gitu ya. Tapi kalau misalkan terlambat terus ya berarti ya kurang, mungkin seperti itu. Religius, sholatnya
misalkan jarang-jarang misalkan ya berarti bisa cukup atau juga bisa kurang. Kalau sholatnya tertib ya berarti nanti di checklist yang sangat baik gitu ya. Nah ini tapi ingat ini diisi oleh pembimbing PKL industri nantinya tanda tangan di sini ya. Oke, di sini ada rubriknya atau penilaiannya ya. Kalau jujur itu bagaimana? Kalau proaktif ya, ingat nih, proaktif, jangan nunggu diperintah baru kerja. Jadi lihat kondisi, oh ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa kami pelajari gitu. Anda banyak bertanya ya. Terus berikutnya ada nilai keterampilan di sini ya. Nilai keterampilannya nanti juga diisi oleh pembimbing PKL, pembimbing industri, misalkan merawat sistem bahan bakar bensin injeksi. Nah, ini KKM itu batas minimal ya. Batas minimalnya kalau Anda kompeten berarti di atas 75 ya. Nanti Anda ngobrol aja dengan pembimbing industrinya, kalau bagus ya di atas 75, kalau misalkan belum bagus ya di bawah 75 misalkan 60 gitu ya. Tapi Anda nanti komunikasi nanti dengan pembimbing industrinya apa yang harus saya pelajari lagi agar nilainya lebih baik gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini 78, misalkan 190 ini ditulis di sini. Pak, gimana kalau misalkan ini tidak ada, misalkan common railnya Pak nggak ada di bengkel, udah di strip aja, strip ya nggak usah diisi, ini ya nggak adanya. Kalau yang ada baru diisi, gitu ya. Nanti Anda komunikasi dengan pembimbing PKL industri. Nah, sampai dengan ke multiplex dan immobilizer ya. Nah, kalau misalkan kompeten 7 sampai 100, kalau belum kompeten berarti 75, tolong Anda komunikasi dengan pembimbingnya ya. Nah, kalau misalkan tidak dilaksanakan ya strip saja nanti di tanda tangan. Nah, ini untuk konsultasi pelaporan ya, pembuatan laporan dan pengujian nanti ada setelah beres atau menjelang beres PKL ya, nanti Anda Pak ini laporannya sudah siap gitu ya, bisa dikonsultasikan nantinya laporannya para pembimbing. Ini pembimbing sekolah kalau yang ini ya. Oh. Diisi oleh peserta bersama pembimbing SMK. Nah ini nanti misalkan, tapi tolong jangan dijilid dulu ya, boleh di print laporannya, terus nanti bisa ditunjukkan ke pembimbing. Kalau misalkan sudah oke nanti ditanda tangan, kalau belum ya berarti harus diperbaiki gitu. Oke. Nah, terus yang berikutnya di sini ada lembar mutasi. Kalau misalkan ada pindah tempat PKL, tetapi kalau bisa jangan ya, jangan, karena yang milih tempat PKL juga Anda selesaikan sampai dengan 3 bulan ya. Anda belajar tanggung jawab ya. Nah, terus kalau alasannya tidak urgent ya tidak diperkenankan oleh sekolah juga ya. Kalau misalkan mutasi berarti laporan ke pembimbing PKL SMK, terus baru ke nanti laporan ke kepala kompetensi keahlian. Nah, untuk penulisan laporan PKL pedomannya seperti ini ya. Nah, nanti pada saat penulisan laporan Anda mengambil salah satu job pekerjaan yang sering dilaksanakan dan Anda kuasai. Misalkan Anda banyak tune up engine Avanza 2012 10.000 kilometer misalkan ya. Nah itu silahkan ya. Jadi sekali lagi, yang sering Anda laksanakan dan Anda kuasai itu Anda pilih sebagai salah satu job nanti di laporan ini. Nah, tapi secara garis besar seperti ini ya, sama nanti ada contohnya, ini lembar pengesahan, lembar asistensi, kata pengantar, data isi,
Kalau misalkan Anda tidak kurang paham, boleh Anda pinjam ke kakak kelas ya, yang sudah menyelesaikan PKL nantinya seperti apa. Tapi kalau misalkan tidak ada ya sesuaikan saja dengan ini ya, sesuai dengan pedomannya. Kata pengantar, daftar isi, pendahuluan ya. Nah, terus nanti di sini ada gambaran umum industrinya ya. Nanti selama Anda melaksanakan PKL juga kan uh, banyak tanya-tanya ya, ini industrinya apa saja namanya, sejarahnya dan sebagainya ya. Nah, terus struktur organisasinya seperti apa, terus kegiatan usahanya ada yang servis atau penjualan spare part atau ada juga yang penjualan unit gitu ya usahanya. Terus ada inventarisasi alat, alatnya ada apa saja, kompresor, kunciring, diusahakan detail ya, biar nanti pada saat Anda eh, membuka bengkel atau bekerja di bengkel Anda sudah paham, oh alatnya ini. Anda bisa minta ini datanya semua ke pembimbing, bisa minta ya, asal komunikasi yang baik. Terus yang berikutnya maksud dan tujuan, ini bisa Anda lihat di jurnal atau juga di internet lah bisa nantinya. Terus yang berikutnya ada proses pelaksanaan, waktunya dan tempatnya di mana, alat dan perlengkapan. Nah, ini sudah masuk ke job yang tadi, job yang awal. Misalkan tadi tune up, misalkan berarti alatnya apa saja ya. Nah, alatnya misalkan eh, toolbox ya, toolbox itu isinya kunci ring, kunci pas, ukuran 8 sampai 22 atau 24 misalkan. Nah, itu seperti itu ya. Perlengkapannya apa saja, misalkan ada fender cover dan sebagainya. Terus nanti di sini ada gambar juga. Nah, gambar kerjanya misalkan komponen yang diambil itu sistem rem. Berarti sistem rem itu apa saja ya. Nanti bisa ditampilkan, bisa lewat nyari di internet atau juga bisa memfoto pada saat Anda PKL itu ya. Jadi dokumentasinya ada, foto-fotonya ya. Nah, terus yang berikutnya ada proses pengerjaan. Nah, ini proses pengerjaan juga kalau bisa lebih baik Anda foto ya pada saat pelaksanaan itu. Nanti proses pengerjaannya bongkar, difoto. Misalkan pemeriksaan, difoto ya. Nanti Anda berpedoman juga pada buku atau cara-cara yang sudah ada, baik itu di buku pedoman, di job sheet, atau juga bisa juga di internet. Langkah-langkahnya ya nanti pada saat pembongkaran itu, atau juga nanti berdasarkan bimbingan daripada pembimbing PKL. Pembongkaran seperti ini, foto ya, bongkar, pemeriksaan seperti ini, terus pemasangan juga seperti ini, foto ya. Tolong di proses pengerjaan ini kalau bisa ada foto-fotonya juga. Implementasi implementasi keselamatan kerja, misalkan pakai merpak, eh, pakai sepatu safety atau pakai kacamata misalkan kalau ngelas ya, atau pakai helm dan sebagainya kalau misalkan kita spuring balancing gitu ya, boleh lah. Nah, terus nanti ada hasil yang dicapai, hasil yang dicapainya seperti apa, bisa ini bisa itu dan sebagainya ya. Menambah kompetensi baik secara sikap maupun secara keterampilan. Nah, nanti silahkan disesuaikan. Terus yang berikutnya ada temuan. Di sini ada keterlaksanaannya, faktor pendukungnya apa, faktor penghambatnya apa ya. Faktor pendukungnya misalkan alatnya lengkap, faktor penghambatnya alatnya kurang lengkap, misalkan seperti itu. Tapi disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Manfaat yang Anda rasakan setelah melaksanakan PKL itu apa saja, ditulis di situ. Pengembangan tindak lanjut, eh, nanti bagaimana ya untuk kedepannya nantinya. Nah, terus untuk penutup ada kesimpulan dan ada saran. Nanti daftar pustakanya nanti Anda lihat di buku ya, tulis daftar
Lampirannya nanti laporan ini juga lampirannya ada jurnal PKL ya. Nah, terus yang berikutnya juga, tapi tidak disatukan ya, misal aja nggak apa-apa jurnalnya. Terus nanti ada foto-foto ya, nanti di lampiran itu nanti ditempelkan saja, dicetak fotonya terus dilampirkan. Kalau misalkan pada saat PKL banyak foto-foto, tapi awas ya, jangan sering mainan HP. Kalau untuk dokumentasi nggak apa-apa dokumentasi. Nah, ini catatannya dikerjakan di kertas A4, diketik 1,5 spasi, hurufnya Palatino, margin kiri kanan disesuaikan ya. Nanti jadi sampulnya warna merah. Sampulnya bisa plastik aja tuh ya, sampul plastik warna merah itu bisa, atau dijilid juga silahkan, yang penting rapi. Nah, ini contoh sampul depannya seperti ini. Nama siswanya siapa ya, nanti kalau tergantung pembimbing ya, kalau misalkan banyakan, kalau misalkan satu kelompok, kalau misalkan per siswa ya nanti sesuaikan komunikasi dengan pembimbing masing-masing. Nama pembimbingnya siapa ditulis, kalau ada nitnya ditulis, kalau nggak ada nggak usah ya. Terus di sini ada lembar pengesahan. Nah, nanti kalau ini sudah beres, ke pembimbing dulu ya, jangan langsung ke ketua komite sekalian. Beres pembimbing, diketik ini nama pembimbingnya ya, nitnya berapa, tangan. Nanti kalau sudah beres baru ke ketua kompetensi, baru ke tim Pokja, dan nanti ke kepala sekolah. Nah, itu prosedur untuk pengisian jurnal. Sekali lagi, ini adalah jurnal harian, bukan jurnal mingguan. Jadi diisinya per hari. Ya, pada saat PKL usahakan dibawa, tapi jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Ya, nanti akan dikumpulkan pada saat akhir PKL ya. Mohon dijaga dengan baik. Nah, itu pesan saya, hal-hal yang harus ditekankan. Satu, yang pertama adalah disiplin ya, berangkat pulang sesuaikan dengan kesepakatan yang ada. Yang kedua, aspek komunikasi ya, komunikasi dengan sesama peserta PKL dijaga dengan baik. Dengan pembimbing atau pekerja di industri juga komunikasinya harus bagus. Dengan pembimbing sekolah juga harus bagus. Jadi jangan kalau ada masalah saja baru komunikasi ya, belum ada masalah juga bisa komunikasi. Tolong nanti dibuatkan grup WhatsApp untuk pembimbingan dengan pembimbing sekolah. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa dikomunikasikan di sana. Yang berikutnya, oke, tolong proaktif ya. Tolong tanyakan apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami pelajari. Jangan bekerja kalau disuruh saja ya. Jadi harus proaktif. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanya, tapi lihat situasi dan kondisi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, tujuan PKL adalah melatih dari sikap Anda di dunia industri ya, terutama tadi suasana ya, tata tertib dan sebagainya dibiasakan, sesuaikan dengan tempat PKL atau sesuaikan dengan industri. Yang kedua, keterampilan yang tidak bisa didapatkan di sekolah bisa Anda dapatkan di tempat industri ya. Jadi mohon laksanakan PKL dengan baik agar yang didapatkan juga banyak ya. Jadi mohon sekali lagi jangan sia-siakan kesempatan PKL ini agar bisa mendapatkan manfaat.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk komunikasi nanti bisa dikomunikasikan dengan pembimbing masing-masing ya, kalau ada pertanyaan dan sebagainya, atau bisa juga dengan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.